Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Enojika Anissa dengan NIM 1262052111027 dari kelas PGMI 5E. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh pendidik dan peserta didik untuk membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran IPS merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mengelola kegiatan belajar serta tingkah laku peserta didik, agar mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar dalam pembelajaran IPS secara aktif dan diharapkan dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Sebagai seorang pendidik, ketika memilih pendekatan harus disesuaikan dengan tingkat psikologi siswa, materi ajar, serta perkembangan siswa yang telah dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan ini memanfaatkan lingkungan sebagai sarana dan sumber belajar, sehingga mampu memudahkan siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan ini, peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan, dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Yang keempat, pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi pada siswa sebagai hasil dari interaksi antar siswa dan lingkungannya. Pendekatan ini didasarkan pada teori belajar behavioristik yang menyatakan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman dan umpan balik. Yang kelima, pendekatan inquiry. Pendekatan ini memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui sebagai hasil belajar, sehingga dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah pada siswa. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Yang ketujuh, pendekatan kooperatif. Dalam pendekatan kooperatif, peserta didik belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 peserta didik. Dengan ini, diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Yang kedelapan yaitu pendekatan CTL atau Contextual Teacher Learning. Merupakan pendekatan pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.